Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Claudia, NIM 212500113, kelompok SI2B. Di sini saya akan meresensi film yang berjudul Rumah Darah. Pertama, saya akan menjelaskan identitas dari film ini. Film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto dan Kimo Stambul. Produser film ini Timo Tjahjanto, Kimo Stambul, Delon Tio, Greg Chiu, Gary Goh, James To, dan Fredio. Penulis film ini sendiri Timo Tjahjanto dan Kimo Stambul. Penata musik Yudi Arvani Kalesi, sinematografer Ronnie Arnold. Penyunting film ini Herman Kumalapanca, distributor film ini Gorilla Pictures, Merah Production, Guerrillas Visual, Media Cochrane Free Picture. Tanggal rilis 22 Januari 2010, durasi 95 menit, genre horor, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan Belanda. Adapun tokoh pada film ini yang diperankan oleh Sarefa Danis sebagai Dara, Imelda Terin sebagai Maya, Arifin Putra sebagai Adam, Rul Lubis sebagai Arman, Julie Estel sebagai Ladia, Aryo Bayu sebagai Aji, Sigi Wimala sebagai Astrid, Daniel Mananta sebagai Jimmy, Mike Mulyardo sebagai Eko, Dendi Subangil sebagai Mekia. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis pada film ini. Rumah Darah menceritakan tentang perjalanan 6 orang sahabat, yaitu pasangan suami istri Aji dan Astrid, dalam keadaan hamil 8 bulan. Ladia, adik kandung Aji, Jimmy, Eko, dan Alam. Aji dan Astrid beserta ketiga temannya pergi ke Bandung untuk berpamitan ke Ladia terkait rencananya pergi ke luar negeri. Selama ini hubungan Aji dan Ladia tidak baik karena Ladia menyalahkan Aji yang membuat kedua orang tuanya tewas kecelakaan. Untuk menghormati kakak dan iparnya, Ladia ikut rombongan itu untuk kembali ke Jakarta. Di tengah jalan, rombongan itu di-stop oleh seorang perempuan yang bernama Maya. Ia mengaku telah dirampok dan minta tolong diantar pulang. Atas paksaan Eko, akhirnya rombongan itu mengantarkan Maya untuk pulang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, Maya mempersilahkan rombongan itu untuk singgah dan makan malam. Maya juga mengenalkan rombongan itu pada ibunya yang bernama Dara. Disinilah teror ini dimulai. Sembari menunggu makan malam, Ladia dan teman-temannya mulai merasa aneh, terutama saat melihat berbagai barang di rumah dan bertemu Adam, kakaknya Maya. Namun mereka akhirnya tetap melakukan makan malam. Sementara Astrid dan Aji memilih untuk beristirahat di kamar tamu setelah Dara memberi Astrid segelas minuman untuk kesehatan kandungannya. Mereka menyantap daging-daging yang enak saat makan malam. Namun tak lama, Ladia, Alam, Eko, dan Jimmy merasa pusing hingga tak sadarkan diri. Orang yang pertama sadar adalah Alam. Saat sadar, ia masih berada di meja makan. Saat mencari teman-temannya, ia bertemu Maya yang menggodanya. Alam mencoba menolak Maya, namun Maya tiba-tiba marah hingga melukai Adam. Maya dan Adam membunuh Alam secara brutal hingga ia terbunuh. Kejadian tersebut dilihat Aji dan Astrid yang langsung berlari ke kamar atas. Namun Adam berhasil menangkap Aji dan menusuknya, sementara Astrid bersembunyi di kamar meski tangannya sudah terluka oleh Adam. Di ruangan lain, Ladia, Eko, dan Jimmy tersadar dan tangan mereka tengah diikat. Dari celah pintu ruangan, Ladia melihat mayat Alam tengah dimutilasi oleh pelayan rumah itu, Arman. Setelah itu, Arman membuka ruangan dan menyeret Ladia untuk menjadi korban berikutnya. Namun, Ladia berhasil melukainya. Mereka bertiga pun kabur ke hutan. Sementara di kamar, Astrid melahirkan anaknya sendirian lalu keluar menemui Aji yang sudah pingsan. Di hutan, Jimmy terbunuh oleh Adam. Sementara Eko yang pingsan ditemukan oleh polisi setempat. Ladia kemudian kembali ke rumah untuk mencari Aji. Saat Astrid menemui Aji, Dara mengambil bayi mereka. Astrid yang tak mau melepas bayinya akhirnya terbunuh. Di luar rumah, polisi menemukan Eko, membawa Eko kembali ke rumah dan menyelidiki rumah tersebut. Salah satu polisi menemukan foto dan video yang memperlihatkan bahwa Dara dan anak-anaknya adalah orang-orang yang terlahir di tahun 1880-an dan sering melakukan pembunuhan untuk membuat mereka awet muda dan berumur panjang serta menjual daging-daging manusia tersebut. Adam pun segera mematikan lampu hingga akhirnya semua polisi itu terbunuh. Namun Maya mati tertembak oleh salah satu polisi.
Kini hanya tersisa Ladya, Aji, dan bayinya. Ladya berusaha keras membunuh Adam, mulai dari membakar hingga menembaknya. Adam pun berhasil terbunuh. Ladya dan Aji berusaha kabur, namun Dara yang mulai marah terus berusaha membunuh mereka. Aji akhirnya terbunuh oleh Dara. Sementara Ladya berhasil membuat Dara pingsan. Ia kabur bersama si bayi menggunakan mobil milik para polisi. Dara yang masih hidup kembali memburunya. Namun Ladya berhasil menyeret dengan mobil dan membunuhnya. Ladya pun selamat dan membawa si bayi pergi dengan tubuhnya yang sudah berlumuran darah. Rangkuman evaluasi dari film Rumah Dara ini. Film ini memang tidak menonjolkan kelebihannya dari segi cerita, karena apa yang ditawarkan dari cerita hanyalah layaknya dongeng sebelum tidur. Sebelum pada akhirnya kita semua tertidur dan mengalami mimpi buruk lewat adegan-adegan sadis yang cukup membuat ngilu. Kemisteriusan Dara dan keluarganya tetap terjaga dan makin membuat penasaran dari awal kemunculan mereka sampai film ini bergulir dari adegan demi adegan. Terbukti, film ini dengan baik dapat mengirimkan pesan berdarahnya sampai dengan selamat kepada penonton-penontonnya yang sedang menanti adegan selanjutnya sambil menutup mata mereka. Walau cukup berbasa-basi di awal, pada kenyataannya film ini tidak berbasa-basi soal menampilkan sosok-sosok jahat yang siap sedia memotong bagian tubuh manusia sepotong demi sepotong. Tatapan dingin dan haus darah dari Ibu Dara dan anak-anaknya berhasil menyeret kita ke level ketegangan yang makin lama makin meninggi. Layaknya menaiki sebuah roller coaster, kita diajak naik sampai tingkat yang paling tinggi lalu terjun bebas dengan teriakan penuh kepuasan lewat akting keseluruhan pemain yang total dalam memerankan perannya masing-masing. Film ini menjadi semakin terkemas dengan rapi, terutama akting sang tokoh Ibu Dara yang diperankan dengan sangat cemerlang oleh Sharifah Danis. Suara berat dan mimik wajah yang luar biasa seram menggiring kita untuk tidak melepaskan pandangan mata setiap saat induk iblis ini muncul di layar. Secara keseluruhan, Macabre atau Rumah Dara adalah tontonan yang memang layak untuk ditonton. Tak hanya menyuguhkan cerita dan isi perut yang dikemas dengan rapi dan memanjakan mata lewat warna-warna darah, film ini juga menidurkan kita dengan pulas lewat musik-musik yang pas, tak berlebihan. Poster film Rumah Dara. Terima kasih sudah mendengarkan resensi film yang saya bawakan kali ini. Semoga Anda semua menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.